Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuda Ariska. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 5 kelas B dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar administrasi pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu apa itu administrasi pemerintahan daerah? Nah, administrasi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemudian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian landasan hukum pembentukan pemerintahan daerah ini yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yaitu yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian adapun timbulnya pemerintahan lokal yaitu pemerintahan lokal atau daerah berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12. Nah, pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Nah, pada mulanya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama municipal atau kota atau country kabupaten, dan commune dan Gemeente yaitu desa. Kemudian pada mulanya satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggota sendiri untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Mereka membuat lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya satuan komunitas itu dimasukkan ke dalam sistem administrasi negara. Satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategorinya, batas-batas geografisnya, kemudian kewenangannya, dan bentuk lembaganya. Melalui putusan politik, satuan komunitas tersebut dibentuk menjadi unit organisasi formal dan dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal. Kemudian adapun pertimbangan yang mendasari Pemda ini yaitu yang pertama adalah pertimbangan kondusif situasional, kemudian pertimbangan sejarah dan pengalaman pemerintahan, kemudian pertimbangan politis dan psikologi, kemudian pertimbangan teknis dan pemerintahan. Kemudian adapun pembentukan daerah ini yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, kemudian pemekaran dari suatu daerah menjadi dua, yaitu daerah atau lebih yang dapat dilakukan setelah mencapai batas-batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian adapun kegiatan pemerintahan daerah ini yang pertama adalah perumusan kebijakan, yaitu mereka menghasilkan undang-undang dan peraturan pemerintahan. Kemudian pelaksanaan tugas administrasi berdasarkan atas kebijakan yang telah dirumuskan. Kemudian penggunaan dinamika administrasi, pimpinan, koordinasi, pengawasan, komunikasi, dan kondisi yang menunjang. Baiklah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, yaitu lahirnya pemerintahan daerah. Lahirnya pemerintahan daerah yaitu berdasarkan konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu diantaranya adalah eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama itu satuan pemerintahan pusat, kemudian satuan pemerintahan daerah. Kemudian adapun dianutnya konsep negara kesatuan ini yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian alasan pembagian kekuasaan secara vertikal itu yang pertama yaitu kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah terbatas. Kemudian wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari 3.000 pulau-pulau besar dan kecil. Kemudian pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negara. Kemudian hanya rakyat setempat yang mengetahui kebutuhan, kepentingan, dan masalah yang dihadapi, dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian adapun pembentukan dan pemekaran daerah ini terdapat pada pasal 31 ayat 3 penataan daerah, yaitu pembentukan dan penyesuaian. Kemudian di pasal 32 pembentukan daerah, yaitu pemekaran dan penggabungan. Kemudian adapun persiapan daerah yaitu selama 3 tahun. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai asas penyelenggaraan Pemda. Nah, asas dan prinsip pemerintahan daerah itu menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Untuk membahasnya, kita bisa menguraikan secara sederhana tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Nah, yaitu yang pertama ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud dari sebagian urusan karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Urusan pertahanan dan keamanan dan moneter misalnya masih menjadi urusan pemerintahan pusat gitu. Nah, kemudian asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dan pemerintah pusat dari pemerintah pusat atau pejabat di atasnya. Itu wilayah provinsi, mereka melimpahkan wewenangnya kepada kepala kantor departemen di kabupaten. Beberapa keuntungan asas pemerintahan daerah dekonsentrasi yakni yang pertama itu mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua itu bisa membantu aparat pemerintah yang tengah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintah daerah. Kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Yang ketiga itu mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintahan daerah. Kemudian adapun asas pembantuan ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu ikut serta. Sedangkan bewine adalah berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintahan daerah itu ikut serta dalam mengurus suatu urusan, namun kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat. Nah, tugas pembantuan ini merupakan upaya pemerintahan pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dengan merata. Fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pembangunan daerah tertentu. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pembagian urusan pemerintahan, itu terdapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Klasifikasi urusan pemerintahan itu terdiri dalam 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, untuk urusan pemerintahan absolut ini
artinya adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren ini adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir itu urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, adapun kriteria dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah yang pertama itu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kemudian urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan pusat, dan urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kemudian untuk urusan pemerintahan pilihan, ketentuannya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi atas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, kemudian urusan pemerintahan bidang kehutanan ini yang kaitannya dengan pengelolaan taman hutan, hutan raya, kabupaten atau kota. Kemudian menjadi kewenangan dari daerah atau kabupaten dan kota gitu. Adapun urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral itu berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi. Nah, itu menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral itu yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah, kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu materinya mengenai otonomi. Otonomi ini artinya yaitu adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Nah, untuk otonomi daerah ini ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, yaitu yang pertama prinsip kesatuan otonomi daerah. Nah, itu harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua ini adalah ada prinsip real dan tanggung jawab. Tanggung jawab otonomi daerah ini nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga ada prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi pemanfaatan untuk masyarakat melalui inovasi pembangunan daerah. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip keserasian daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Kemudian yang kelima ada prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah yang adalah ia bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu mengenai ajaran rumah tangga daerah. Ajaran rumah tangga daerah ini ada dua macam. Nah, yang pertama itu ajaran rumah tangga material, itu terlihat dengan ditentukannya 31 jenis urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau 36 jenis urusan pemerintahan dalam PP Nomor 35 Tahun 2007. Selain itu, apabila terdapat urusan pemerintahan yang muncul di luar jenis-jenis urusan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintahan daerah tidak otomatis dalam menjalankannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketentuan bahwa terkait urusan pemerintahan sisa, maka
urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran PP 38 atau tahun 2007 menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian adapun pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang hendak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum tersebut terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya. Yang kedua itu ada ajaran rumah tangga real atau nyata. Ajaran ini cukup menonjol pula sebagai pilihan kebijakan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, hal ini terlihat dari diberikannya sejumlah urusan pemerintahan, wajib dan pilihan yang dapat dianggap sebagai urusan pangkal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, meskipun urusan yang sifatnya pilihan tersebut juga telah dibatasi jelasnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, dalam sistem ajaran rumah tangga nyata, daerah diberikan peluang untuk memiliki perkembangan dalam hal kuantitas urusan pemerintahan yang dijalankannya apabila mampu meningkatkan kapasitasnya dari urusan pangkal yang telah diberikan sebelumnya. Nah, baiklah, kiranya cukup sekian yang materi yang sudah diajarkan. Kemudian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.